Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanan Aulia Korina dengan NIM 2025-53006. Kenalkan, nama saya Muhammad Enggar Prabowo dengan NIM 2025-53005. Perkenalkan, nama saya Raina Ayu Maheswari dengan NIM 2025-53009. Juvendi Azara dengan NIM 2025-53016. Perkenalkan, nama saya Esa Kirana Larasati dengan NIM 2025-3018. Oke, pada materi pertama yaitu latar belakang dibuatnya program akuntansi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Esa. Jadi, latar belakang dari aplikasi dasar akuntansi ini dibuat karena akuntansi itu sangat penting dalam pengelolaan keuangan, tapi kenyataannya itu masih banyak orang, terutama pemula, yang merasa akuntansi itu susah dipahami, apalagi kalau pencatatannya masih manual. Nah, lewat aplikasi berbasis web seperti Streamlit yang kami buat, proses pencatatan transaksi jadi lebih gampang. Pengguna bisa mengelola akun dan membuat laporan keuangan secara otomatis, jadi lebih cepat dan minim kesalahan. Selain itu, karena aplikasinya berbasis web, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Harapannya, aplikasi ini bisa membantu pengguna belajar dan mengelola keuangan dengan lebih rapi tanpa harus bingung dengan konsep akuntansi yang rumit. Oke, materi selanjutnya ada tujuan dibuatnya program akuntansi dari Python ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasi. Ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencatat transaksi keuangan harian agar proses pencatatan menjadi lebih praktis, rapi, dan terstruktur. Selain itu, sistem ini juga mampu menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual. Kemudian, melalui laporan statistik, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan, pengguna dapat memahami posisi keuangan mereka dengan lebih jelas. Program ini juga menyediakan fitur penyimpanan laporan dalam bentuk file Excel, sehingga laporan tersebut bisa diarsipkan atau dicetak untuk kebutuhan lain. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan dan fitur program dari program akuntansi yang udah kita buat yang akan dijelaskan oleh Raina dan juga Enggar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan fitur program. Jadi yang pertama itu, kalian bisa pilih tahun dan bulannya. Lalu kalian tentuin sendiri periode akuntansi yang kalian pengen input. Lalu setelah itu, masukkan transaksi. Yang pertama, isi tanggal transaksinya terlebih dahulu. Yang kedua, pilih akun yang akan digunakan. Yang ketiga, isi nilai debit atau kredit. Yang keempat, tambahkan keterangan bila perlu. Dan yang kelima, klik tambah transaksi atau enter. Nah, setelah kalian input, itu kalian bisa melihat laporan keuangannya. Di situ bakal nampilin jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi hingga neraca akhir. Lalu setelah kalian lihat semua laporan keuangannya, kalian bisa juga cek statistik keuangan. Nah, di situ kita ngebuat grafik dari mingguan, bulanan atau tahunan. Lalu setelah semuanya sudah dicek, kalian bisa simpan hasilnya, kalian bisa ekspor hasilnya. Lalu hasilnya akan berupa Excel. Baik, sebentar saya akan share screen dulu untuk program yang sudah kita buat. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke, jadi di program Smart Accounting ini, di sini terdapat 3 fitur utama, yaitu statistik dan import atau ekspor. Nah, untuk menggunakannya kita pertama perlu mengimport datanya. Saya pilih data satu. Nah, di sini kita berhasil mengimport 20 sheet dengan 12 bulan data dan terdapat 119 transaksi yang tercatat. Kita coba masuk ke dashboard untuk melihat fitur-fiturnya. Di sini yang pertama ada filter tahun sama bulan. Kita bisa melihat bulan apa saja yang
terdapat transaksi. Oke, di sini pada bulan pertama terdapat debit 19 juta, total kredit 56 juta, laba rugi 20 juta, dan sebanyak 22 transaksi. Nah, untuk menambah transaksi, di sini kita bisa memilih tanggal terlebih dahulu di bulan 1 tanggal 23. Lalu akunnya kita masukkan ke kas dan keterangannya kita pilih investasi jurnal. Oke. Dan debitnya senilai 1 juta. Ini kita akan menambah transaksi dan transaksi akan ditambahkan ke laporan keuangan. Di sini terdapat jurnal umum, terdapat buku neraca saldo, laporan laba rugi, neraca akhir, dan statistiknya. Nah, untuk melihat statistiknya lebih rinci, di sini terdapat fitur di mana kita bisa menampilkan statistik secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Kita coba tampilkan statistik secara bulanan. Total debit, kredit, dan bulan aktif yaitu selama 4 bulan, total 41 transaksi. Nah, di sini terdapat perbandingan transaksi per bulan juga, di mana bulan 1 ini sebanyak 23, bulan 2 sebanyak 5 transaksi, bulan 3 sebanyak 7 transaksi, bulan 4 sebanyak 6 transaksi. Dan juga terdapat detail ringkasan bulanan. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengekspor data-data tadi pada fitur ekspor data. Kita bisa generate file Excel, kita generate, dan file berhasil dibuat. Maka file akan disimpan dalam bentuk Excel. Oke, kesimpulannya adalah aplikasi dasar akuntansi membantu pengguna mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan secara otomatis, sehingga proses pembukuan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Dengan fitur seperti jurnal, buku besar, statistik, dan ekspor data, aplikasi ini memudahkan pemula memahami dasar akuntansi serta menghasilkan laporan yang rapi dan akurat. Nah, untuk link programnya atau link aplikasinya kita taruh di deskripsi ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.